Rasanya rumah ini hidup lagi. Tawa kalian seperti musik di telingaku. Alhamdulillah ya Allah. Kita pun bersyukur Nin. Setiap langkah menuju rumah ini, aku hitung sebagai nikmat. Dan setiap peluk Nin seperti peluk surga. Kami selalu rindukan suasana ini. Kumpul sederhana, tapi berkahnya luar biasa. Nin, ceritain lagi dong tentang Abi waktu kecil. Katanya dulu suka nangis kalau disuruh beli kecap. Iya Nin, masa Abi cengeng? Wah, kalian mau tahu aib ayah kalian ya? Dulu waktu masih SD, Abi pernah nangis gara-gara uang belanja kecap hilang di jalan. Sampai pulang ke rumah sambil nangis dan minta maaf. Itu kan masih kecil, tapi dari situ aku belajar tanggung jawab loh. Nin waktu itu nggak marah, cuma bilang, kalau kehilangan, cari hikmahnya. Dan itu jadi prinsip hidup Abi sampai sekarang. Kalau ada masalah, cari hikmah, bukan panik. Keren, berarti Nin guru pertama Abi ya? Iya dong. Dan sekarang giliran kalian belajar dari Abi dan Umi. Aku juga pengen belajar jadi sabar kayak Nin. Kok bisa sih nungguin kita semua sampai larut malam begini? Karena cinta itu sabar sayang. Seperti Allah yang selalu sabar menunggu hambanya pulang dalam taubat. Dan mudik ini, sejatinya bukan hanya ke kampung halaman, tapi juga mudik ke hati yang penuh doa dan kerinduan. Di rumah ini, kita semua kembali diingatkan untuk bersyukur, mencintai keluarga, dan memperkuat iman. Aku jadi teringat kisah Nabi Ibrahim yang meninggalkan keluarganya di Mekah. Tapi karena iman, Allah jaga keluarganya dan berkahi keturunannya. Wah, jadi mudik kita ini bukan cuma seru-seruan ya, tapi penuh makna ya. Betul, kalian bawa kebaikan dari kota, dan pulang dengan membawa cinta dari kampung. Ngomong-ngomong gimana malam takbiran di sini Nin? Takbirnya bikin hati bergetar. Suara takbir seperti membasuh seluruh lelah selama Ramadan. Rasanya hati ini disucikan lagi. Dulu waktu Abi masih kecil, setiap malam takbiran dia pasti ikut keliling kampung sambil bawa beduk kecil. Suaranya paling keras padahal badannya paling kecil. Wah, Abi emang paling semangat ya dari dulu. Jadi keturunan siapa nih, semangat banget gitu. Jelas dari Nin lah gurunya. Dulu Nin ajarin Abi bahwa takbir bukan sekadar suara, tapi ungkapan kebesaran Allah. Kita menang melawan hawa nafsu, kita rayakan dengan takbir. Aku suka suasana lebaran. Semua orang saling memaafkan. Hati kayak di-reset lagi. Benar nak, hari ini hari kemenangan. Tapi yang lebih penting dari baju baru dan makanan enak adalah hati yang bersih dan niat untuk menjadi lebih baik. Dulu Nabi Muhammad selalu mencontohkan silaturahmi di hari Lebaran. Beliau mengunjungi sahabat-sahabatnya, menyebarkan senyum, dan mendoakan semua orang. Jadi silaturahmi itu bukan cuma adat ya, tapi juga ibadah. Betul sayang, bahkan ada hadits, siapa yang menyambung silaturahmi, Allah akan sambung rahmat dan rezekinya. Maka jangan ragu untuk minta maaf dan memberi maaf. Yuk siap-siap kita silaturahmi ke rumah Aki Ahmad. Siap Enim. Ayo Nin. Ayo. Assalamualaikum Uwa. Waalaikumsalam. Lah, ini dia tamu agung dari kota. Masuk-masuk, ayo duduk. Mana yang lainnya? Di teras Uwa, kebetulan ada Uwa istri di sana. Uwa gimana sehat? Ya ginilah kalau udah tua. Dikit-dikit masuk angin. Assalamualaikum Aki. Kami kangen suasana rumah ini. Masih sama seperti dulu ya? Waalaikumsalam Aisyah. Sama, tapi tambah bersejarah. Setiap lebaran makin banyak cerita yang ditambahkan. Dulu abah kita selalu bilang, kalau jalan ke kampung halaman, jangan cuma bawa oleh-oleh. Bawa juga cerita dan niat baik. Iya, dan jangan lupa bawa hati yang bersih. Karena silaturahmi bukan sekadar datang, tapi menyambung ruh kasih. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam Akbar. Aki dulu waktu Abi masih kecil, suka main ke sini ya? Suka, dia itu bocah paling semangat ngaji. Tapi kalau disuruh ke kebun, pura-pura tidur. Ampun deh dibongkar semua, tapi betul, dari sini Abi belajar pentingnya kerja keras. Uwa dulu sering ajak ke sawah subuh-subuh. Kita memang nggak punya banyak harta,
tapi kita punya warisan semangat dan doa dari orang tua kita. Setuju, dan setiap lebaran begini, rasanya seperti meneguhkan kembali janji untuk menjaga warisan itu. Nah, kalau kamu, Aisyah dan Akbar bisa terus lanjutkan silaturahmi ini sampai ke anak cucu, maka garis cinta kita tetap hidup. Insya Allah Aki, bahkan aku kepikiran bikin buku kecil tentang sejarah keluarga kita. Ada pohon silsilah, kisah teladan, dan hikmah-hikmah dari Aki, Enin, Abah, dan semua. Itu ide bagus Aisyah, karena siapapun yang merawat kisah, dia sedang menjaga jati diri keluarga. Dan jangan lupa, kisah yang paling penting adalah kisah penghambaan kita. Bukan hanya siapa leluhur kita, tapi bagaimana kita membawa iman mereka hari ini. Akbar, itu ada buku milik Abah. Simpan baik-baik, lanjutkan ilmunya, jangan berhenti di rak buku Aki saja. Masya Allah, jazakumullah khairan Aki. Ini hadiah paling berharga di lebaran kali ini. Dulu waktu Abi kalian masih kecil, dia anak yang paling cerewet. Kalau pulang dari surau, pasti cerita semua isi ceramah ustaznya. Dari yang lucu sampai yang membuat menangis. Abi memang suka menyimak ya sejak dulu. Pantas sekarang pandai menyampaikan. Aki, apa dulu Aki sering cerita kisah-kisah juga waktu Abi kecil? Pasti Aisyah. Wah, sering sekali. Aki itu guru kehidupan kami. Kisah-kisahnya bukan sekadar dongeng, tapi penuh hikmah. Aki cuma meneruskan apa yang Abah dan Ibu kami ajarkan dulu. Dulu Abah kalian selalu bercerita sebelum tidur. Tentang perjuangan di masa penjajahan, tentang pentingnya jujur walau menyakitkan, dan tentang betapa besar ganjaran sabar. Dan Ibu selalu bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, walau beliau sedang sakit. Beliau mengajarkan pengorbanan tanpa suara. Subhanallah, kisah seperti ini harus ditulis. Supaya kita tahu, kita tidak tiba-tiba berada di sini. Ada perjuangan di balik kenyamanan hari ini. Aku pengen dengar kisah waktu Abi kecil lagi dong Aki. Abi pernah nakal nggak? Pernah. Suatu kali dia sembunyi di kolong meja karena nggak mau mandi. Tapi begitu diajakin pergi ke surau, langsung lari pakai peci. Berarti Abi dari kecil sudah cinta masjid ya? Itu juga warisan. Iya, dan sekarang tugas kita untuk mewariskan nilai itu. Bukan hanya nama keluarga, tapi juga prinsip hidup. Aku ingat pesan Abah menjelang wafat, jangan wariskan rumah yang besar, wariskan rumah yang berisi doa dan ilmu. Maka hari ini, rumah Aki ini menjadi rumah ilmu. Tempat kita saling belajar dan menguatkan. Anak cucuku jangan pernah malu jadi sederhana. Tapi malulah kalau hidup tanpa makna. Kita besar bukan karena harta, tapi karena cinta, sabar, dan iman.